sebagai pembicara pertama ingin menyampaikan definisi dari Mosi kali ini. Definisi dari bahasa sendiri adalah alat komunikasi antar makhluk hidup. Bahasa gaul sendiri berarti bahasa yang santai. Bahasa gaul akan berkembang seiring berjalannya teknologi komunikasi saat ini. Maka, saya tim pro menyetujui dengan Mosi kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen pertama saya. Bahasa gaul tidak selamanya buruk. Bahasa gaul digunakan sebagai bahasa yang dapat memberi kedekatan antar manusia atau bahasa yang santai. Bahasa gaul pun dapat menambah kosakata bahasa Indonesia. Kita dapat menambah wawasan juga dari bahasa gaul. Jika bahasa gaul digunakan dengan baik, maka kita dapat mempersatukan bahasa juga. Bahasa gaul bersifat universal, maka tidak hanya remaja yang dapat menggunakannya, namun semua umur. Kembali lagi ke poin terpenting bahwa bahasa gaul tidak selamanya berkonotasi buruk. Dan juga ketika bahasa gaul yang berkonotasi buruk yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi negatif atau kasar, kita dapat memilah dan membuat alternatif untuk membuat bahasa gaul yang kasar tadi menjadi baik. Bahasa gaul juga tidak selalu merusak bahasa Indonesia yang baik. Menurut saya secara personal, tidak dalam kehidupan sehari-hari manusia berbicara dengan bahasa yang formal, kecuali situasi sendiri menyatakan bahwa penggunaan bahasa harus bersifat formal. Seperti di poin pertama, bahasa gaul digunakan untuk menambah kedekatan antar sesama juga. Saya sekali lagi akan menyatakan bahwa kita juga dapat memberi edukasi ke pengguna bahasa gaul yang baru bahwa tidak semua bahasa gaul yang digunakan dapat digunakan dengan seenaknya, karena kita harus memperhatikan lawan bicara dan lingkungannya. Saya sebagai pembicara kedua ingin menyampaikan bahwa menurut kami kalangan pendidik dihimbau untuk tidak perlu gelisah secara berlebihan terhadap merebaknya bahasa-bahasa gaul di kalangan remaja masa kini. Bahasa gaul tidak akan merusak bahasa Indonesia, melainkan membuat remaja menjadi kreatif. Bahasa gaul yang kian banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia ini hanya punya syarat mengancam dan merusak bahasa Indonesia jika digunakan pada media yang tidak semestinya. Sebaliknya, jika hanya digunakan sebagai bahasa pergaulan atau media-media baru yang memilih cara interaksi yang baru, maka bahasa gaul tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Biarkan bahasa gaul itu berinteraksi pada tempatnya, malah keberadaannya dapat memperkaya kajian para ahli linguistik yang tengah menyusun disertai dengan fokus penggunaan bahasa gaul di berbagai situs jaringan sosial. Terkait dengan itu, lanjutnya, para linguis dan kalangan pendidik tidak perlu mengambil sikap berlebihan. Bahasa Indonesia justru akan teruji dan berkembang sesuai zamannya dengan adanya berbagai variasi bahasa di sekitarnya. Begitu, sekian dari saya. Saya, pembicara 3, ingin menyampaikan kesimpulan mengenai bahasa gaul. Tujuan penggunaan bahasa gaul oleh anak remaja milenial untuk menyapa, bercanda, menyindir, dan membangun keakraban dalam pertemanan. Biasanya konteks penggunaan bahasa gaul berlangsung dalam obrolan santai. Kita sebagai anak remaja milenial menggunakan bahasa gaul dalam membangun pertemanan dan kedekatan hubungan antar sesama remaja. Solusi dalam menangani hal ini, yang pertama adalah memperhatikan lawan bicara kita. Yang kedua, memperhatikan tempat di mana kita akan berbicara. Dan yang ketiga, meminimalisir penggunaan bahasa gaul yang memiliki arti kotor. Dalam hal ini, kita harus bisa memilah-milah mana bahasa gaul yang memiliki arti benar dan tidak benar. Jadi, balik lagi ke poin pertama dan kedua, di mana kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan berbicara dan di mana kita akan berbicara. Karena jika kita berbicara bahasa gaul di tempat yang kurang tepat dan dengan lawan yang kurang tepat, maka kita akan dianggap kurang sopan atau tidak mempunyai etika.